Pernah dengar nggak tentang makhluk-makhluk misterius yang disebut dalam agama Islam? Ada yang seram, ada yang lebih besar dari galaksi, bahkan sampai ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Tapi semuanya punya cerita menarik yang sering banget dibahas. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya Dabah al-Ard. Ini adalah makhluk yang bakal muncul di akhir zaman nanti dan udah disebutin dalam Al-Quran. Nama Dabah al-Ard itu artinya binatang bumi loh guys. Nah, tugasnya bayangin aja, dia kayak pembatas iman yang bakal menandai orang-orang berdasarkan kepercayaan mereka. Katanya, Dabah ini membawa tongkat Nabi Musa atau cincin Nabi Sulaiman buat kasih tanda di wajah orang beriman dan yang enggak beriman. Menurut tafsir Ibnu Katsir, makhluk ini memiliki penampilan yang menggabungkan berbagai ciri hewan, seperti kepala sapi, bertingkah gajah, berbadan macan tutul, dan masih banyak lagi. Next, kita punya buruk, makhluk kece yang jadi kendaraan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Namanya sendiri diambil dari kata bird yang berarti kilat. Karena kecepatannya yang luar biasa, buruk digambarkan sebagai kuda bersayap yang dapat melaju secepat kilat, bahkan lebih cepat dari cahaya. Kalau kamu bayangin, bentuk buruk ini mirip Pegasus dari mitologi Yunani, tapi versi Islami. Kemudian ada burung anko. Burung ini digambarin sebagai burung raksasa yang perkasa, bisa menutupi matahari dengan bentang sayapnya karena saking besarnya burung ini. Mirip Phoenix, tapi versi Arab. Dia dianggap begitu berbahaya bagi umat manusia karena ukurannya yang luar biasa besar dan kebiasaannya suka memangsa manusia. Maka dengan izin Tuhan, burung anko akhirnya punah dan semua keturunannya hilang dari muka bumi. Siapa sih yang gak kenal burung ababil? Dalam Al-Quran, burung-burung ini datang berbondong-bondong dan melempar batu-batu panas dari neraka ke pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah. Bayangin aja kayak drone tapi versi purba. Next, kita punya raja dari semua jin, yaitu jin Ifrit, yang dikenal sebagai raja iblis dengan kedudukan tertinggi. Dalam kisah Nabi Sulaiman, dia digambarin sebagai makhluk besar berapi-api yang punya kekuatan sihir super. Katanya sih, Ifrit ini bisa menteleport singgasana Ratu Saba dalam sekejap mata. Lumayan serem tapi keren juga sih. Ngomongin makhluk kosmik, kita punya ikan Bahamut. Ini ikan raksasa yang saking besarnya, manusia aja nggak bisa ngebayangin ukurannya. Konon katanya, dia ada di dasar lautan dan bagian dari struktur kosmis alam semesta. Bisa dibilang Bahamut ini simbol dari sesuatu yang nggak bisa kita pahami. Nah, kalau ikan Nun, ini ikan yang dipercaya menelan Nabi Yunus. Ikan ini gede banget, lebih besar dari paus biasa. Ceritanya, setelah menelan Nabi Yunus, ikan ini akhirnya mematuhi perintah Allah buat ngelepasin beliau di pantai. Ikan ini nggak banyak dibahas detail fisiknya di beberapa sumber, tapi udah pasti besar dan kuat. Next, kita juga punya ular falak, makhluk raksasa yang kabarnya bisa bikin bumi dan alam semesta terguncang kalau dia bergerak. Karena ukurannya melebihi galaksi terbesar di alam semesta kita, ular ini katanya ada di neraka paling bawah dan dia ditugasin buat menjaga neraka itu sendiri. Kebayang nggak tuh? Betapa seremnya kalau dia ngamuk dan memakan planet-planet. Kalau Al-Jasasah ini agak misterius guys. Makhluk berbulu yang menurut hadis, dia mata-mata Dajjal. Ceritanya makhluk ini ketemu sama Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Rasul SAW yang lagi terdampar di pulau misterius. Bayangin aja, makhluk yang depan belakangnya aja susah dibedain saking berbulunya. Kalau dilihat-lihat mirip seperti alien ya. Yang terakhir ada Ya'juj dan Ma'juj.
Ini dua entitas yang bakal bikin kekacauan besar di akhir zaman. Mereka diceritain dalam Al-Quran sebagai bangsa yang ganas dan suka dengan kehancuran. Nabi Zulkarnain sampai harus bangun dinding raksasa yang kokoh buat mengurung mereka sampai waktu yang ditentukan. Kisah Ya'juj dan Ma'juj memiliki asal-usul yang mendalam dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan mereka seringkali dikaitkan dengan kekacauan besar yang akan melanda dunia di akhir zaman. Jadi itu dia guys, 10 makhluk legendaris dan misterius dalam Islam. Gimana menurutmu? Kalau masih ada yang bikin kalian penasaran makhluk mana yang mitologi atau makhluk beneran, atau jangan-jangan kalian udah pernah ketemu dengan mereka, jangan ragu buat nanya dan sharing pendapat kalian di kolom komentar ya. See you next time.